你越觉得累就会越累。这场球如果拿不下来的话，你们后悔一辈子。月姬，天啊！ Oke, di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Leap yang dirilis pada tahun 2020. Leap mengisahkan perjuangan tim voli putri Cina yang mengangkat derajat negaranya di kancah internasional. Daripada kelamaan, yuk markiton, mari kita menonton. Di awal film, kita langsung bertemu persaingan dua teman lama di bangku pelatih antara Lang Ping, sang pelatih voli Amerika Serikat, dengan Zhong He, sang pelatih tim voli dari Cina. Meninggalkan ketegangan pertandingan hari ini, film mundur ke belakang sampai pada tahun 1978 di saat Cina menerapkan reformasi terbuka. Ketika itu, rakyat Tionghoa ingin membuat perubahan bersejarah yang membuatnya bisa diakui dan dipandang di mata dunia. Hingga tercetuslah perjuangan lewat jalur olahraga voli. Anak muda dengan jaket hijaunya berjalan memasuki gimnasium yang sudah dipenuhi latihan keras para atlet voli. Ia adalah Zhong He muda yang tanpa sepengetahuannya ditugaskan menjadi asisten pelatih dari pelatih Yuan yang terkenal disiplin nyempret kejam. Di sana untuk pertama kalinya Zhong He melihat semangat membara para gadis-gadis ini berlatih tidak kenal lelah demi mengharumkan nama negaranya. Di antara gadis-gadis itu ada satu yang menarik perhatian Zhong He. Nama gadis itu adalah Lang Ping. Saat ini Lang Ping belum boleh menyentuh bola sampai ia bisa mengangkat beban 100 kg. Memang pelatihan Yuan bisa dibilang mirip neraka yang tidak membiarkan siapapun keluar dari sana. 我叫什么叫不练啊？今天不练，明天一早我就练你。 Malam harinya Zhong He yang merasa tidak mampu bergabung dengan latihan super keras mengatakan keberatannya menjadi asisten pelatih. Tapi mereka justru mendorong Zhong He karena ini kesempatan bagus. Itu sebabnya Zhong He setuju menjalani hari-harinya menjadi partner latihan dari atlet voli putri. 欢迎你加入中国女排的训练。 Keesokan paginya, pelatih Yuan kedatangan orang administrasi yang mengatakan kemajuan teknologi membuat mereka bisa dipantau tim voli Amerika melalui komputer. Jika mereka mau setangguh negara barat, mereka membutuhkan teknologi. Tanpa banyak kata, pelatih Yuan menaikkan ring semakin tinggi, kemudian menyuruh Zhong He melemparkan bola untuk para atlet yang kewalahan. Di sini, Yuan menunjukkan jika latihannya berfokus pada timnya saja tanpa ada hal-hal lainnya. Sekalipun tim voli Amerika mengetahuinya, ia meragukan mereka bisa mengikuti latihannya yang sangat ketat. Latihan hari itu akhirnya terlalui dengan baik. Di gimnasium, kini hanya menyisakan Zhong He dan Lang Ping yang masih belum berlatih dengan bola. Melihat keputusasaan di wajah Lang Ping, Zhong He bermaksud membantunya dengan berbohong ke Yuan jika Lang Ping sudah bisa mengangkat beban. Akan tetapi, kemudian Lang Ping mengangkat beban 100 kg meskipun hanya bertahan sebentar. Lang Ping berteriak meluapkan rasa stresnya selama ini. Ia dipanggil bergabung dengan tim nasional saat usianya 18 tahun sampai membuat orang lain berpikir nasibnya beruntung. Padahal ia belum pernah memegang bola meskipun ia tergabung dalam tim voli. Lang Ping berusaha lebih keras, tapi masalahnya semua orang berusaha jauh lebih keras darinya. Meski begitu, Lang Ping tetap bermimpi bisa melompat lebih tinggi dari 3 meter suatu hari nanti. 总有一天我会超过他的。 Hari pun berganti, dan seperti biasa latihan keras sudah di depan mata. Yuan memberikan peluit untuk Zhong He yang sudah lebih bisa menjadi asisten pelatih. Di saat itu, Lang Ping mendatangi Yuan karena sudah berhasil mengangkat beban sesuai perintahnya. Tapi Yuan tetap tidak memperbolehkan Lang Ping berlatih bola. Sekalipun Lang Ping berhasil sekali, teman-temannya di tim sudah berhasil berkali-kali lipat dibandingkan dirinya. Lang Ping menjadi kesal lalu mengambil bola dan memukulnya. Melihat kegigihan Lang Ping bukannya marah, Yuan mengarahkan cara yang tepat. Untuk menghadapi Piala Dunia, tim voli putri melakukan pertandingan uji coba melawan tim voli putra. Awalnya Lang Ping hanya di bangku cadangan, tapi temannya berbaik hati mau membantu Lang Ping dalam pertandingan ini. Sedangkan Zhong He bergabung dengan tim voli putra. Pertandingan berlangsung seru. Bola bergantian jatuh di lapangan lawan.
Sampai akhirnya di sesi break, Yuan memberikan motivasi untuk para atlet voli putri. Mereka pun kembali kompak dan meneruskan pertandingan. Di tengah pertandingan, Zhong He berjanji akan berlatih selamanya dengan Lang Ping jika tim voli putri bisa mengalahkan tim mereka. Dan benar saja, lompatan tingginya berhasil mengembalikan bola. Di saat pertandingan masih berjalan, tiba-tiba saja lampu terang menyorot mereka. Rupanya itu latihan jika nantinya mereka berada dalam kejuaraan dunia. Setelah pertandingan uji coba, latihan tetap dilakukan meskipun sekarang malam tahun baru. Tapi Yuan tidak peduli, mereka tetap harus berada di gimnasium. Sampai pada akhirnya latihan selesai. Para atlet voli mengunjungi tempat yang sudah dipenuhi keluarga mereka. Tampak keharuan di mana-mana saat anak dan orang tua saling melepas rindu. Setelah sesi melo itu, Yuan menceritakan kisahnya saat ia ke luar negeri dan mendapatkan hotel bagus. Ia menemukan dunia luar sudah dipenuhi teknologi canggih, tapi Cina masih tertinggal, seperti Indonesia. Ini kenapa ia mau Cina dipandang dunia lewat olahraga. Ya, betul sekali, Indonesia juga harus dikenal lewat olahraga. Oke, lanjut. 126 hari tersisa sebelum Piala Dunia. Para atlet voli sudah mengerahkan usaha terbaiknya di setiap latihan. Tidak hanya berlatih fisik saja, tapi pelatih juga membekali mereka dengan strategi dan taktik jitu. Meski banyak derita yang mereka rasakan, namun mereka juga berbahagia dengan kebersamaan itu. Lalu menjelang keberangkatan tim voli, Zhong He tidak bisa ikut saat pertandingan karena ia hanya asisten pelatih. Hal ini membuat Lang Ping mendorong Zhong He untuk menjadi kepala pelatih suatu hari nanti. Esok harinya saat mengantar ke bandara, tim voli memberikan pakaian yang mereka jahit bergantian untuk Zhong He yang sudah menemani hari-hari berat mereka. Dan kejuaraan dunia dimulai. Para atlet voli melawan Jepang di Osaka sehingga muncul ketegangan dalam gerakan mereka. Meski begitu, para atlet tidak mau melewatkan kesempatan dan kerja keras mereka begitu saja. Pada set awal, tim Cina sudah melakukan beberapa kesalahan hingga kalah dalam pertandingan. Namun mereka bangkit mengejar ketertinggalan sampai ronde penentuan yang mendebarkan. Yuan membakar semangat anak-anaknya sebelum kembali ke lapangan. Inilah keseruan pertandingan voli putri yang cukup intens. Poin-poin terus berganti sedangkan stamina tim Cina mulai menurun. Di saat inilah pelatih memberikan waktu istirahat untuk Lang Ping hingga akhirnya ia bersiap dengan lompatan tingginya. Tak diduga kemenangan berhasil diraih Cina yang membuat seluruh penonton bersorak gembira. Pesta perayaan di setiap penjuru kota menampilkan kebanggaan sekaligus kebahagiaan mereka dengan kemenangan di Piala Dunia. Setelah mendapatkan trofi, para atlet ini juga tidak lupa merayakan kemenangan dengan Zhong He. Momentum ini kiranya terus berlanjut karena perjuangan tanpa henti, sehingga tim Cina berhasil menang 5 kejuaraan berturut-turut. Lalu pada 1987, Lang Ping belajar ke Amerika Serikat di saat teman-temannya melanjutkan jalan mereka di tim nasional. Dan pada 2003, barulah Cina kembali memenangkan Piala Comeback setelah 17 tahun. Namun Lang Ping tidak kembali ke Cina. Ia menjadi pelatih bola voli Amerika Serikat di tahun 2005. Sedangkan Zhong He menjadi pelatih atlet Cina. Kini mereka reuni di bangku pelatih mengantarkan tim mereka saling bertanding satu sama lain. Dua teman lama ini sempat mengobrol dan Lang Ping mengatakan pertemuan ini tidak bisa dihindari sejak Zhong He mendukungnya untuk menjadi pelatih bola voli Amerika. Meski begitu, sekalipun tim Amerika sudah menang berkali-kali, tapi dalam hati Lang Ping mengharapkan negaranya yang menang. Kecintaan Lang Ping pada negaranya tidak bisa disembunyikan di hadapan Zhong He. Namun Zhong He tetap meminta agar Lang Ping benar-benar melatih tim Amerika sebagai cara menghargai kerja keras timnya. Berbeda dari Yuan yang terlihat kejam meskipun aslinya sangat peduli, Zhong He tampak lebih lembut sekalipun dalam memberikan motivasi pada timnya.
Dan kini kita kembali ke adegan awal film ini dibuat. Pertandingan masih berlangsung antara Cina melawan Amerika. Berbagai serangan tidak bisa diblok Cina. Sampai di set 5 pertandingan semakin sengit. Pada akhirnya Cina kalah dalam pertandingan ini. Di tengah kebahagiaan timnya, Lang Ping tampak murung. Ia menghampiri Zhong He yang menyendiri. Meski merasa sedih, tapi ia tetap senang anak-anaknya bahagia dalam pertandingan. Kesedihan ini tidak bisa ditahan lagi. Lang Ping pun menangis saat menelpon anaknya. Kemudian film bergerak maju ke tahun 2013. Baru diketahui jika Lang Ping mengalami cedera serius yang membuatnya pensiun sebagai atlet. Tapi masa-masa gemilang dunia voli di tahun 1981 di mana Lang Ping ada di dalamnya menginspirasi generasi berikutnya. Pada April 2013, Lang Ping melayat teman lamanya yang meninggal karena kanker. Saat pemakamannya, Lang Ping teringat pesan temannya yang berharap Lang Ping bisa membawa perubahan untuk tim voli putri. Dan tidak perlu waktu lama, Lang Ping akhirnya kembali ke Cina untuk meneruskan perjuangannya di tim voli putri. Dalam seminar Departemen Voli Putri, Lang Ping langsung mengatakan ide-idenya yang cukup susah diwujudkan pada saat itu. Ia ingin membuat tim besar, setidaknya ada 50 bahkan 100 atlet dalam pelatihan mereka. Lang Ping mencari bakat calon atlet di mana-mana untuk membuat timnya kuat dari dalam. Ia menemukan satu anak istimewa yang mengingatkan pada dirinya muda. Anak itu bernama Zhu Ting. Tapi mengelola tim besar bukanlah hal yang mudah. Seringkali anak-anaknya cekcok karena masalah sepele. Tidak berhenti di situ saja, ide Lang Ping untuk memperkerjakan pelatih di seluruh dunia juga tidak bisa diterima anggota dewan. Bahkan sampai ide bubuk protein juga ditolak karena kedengarannya sangat mahal. Dan paling penting, Lang Ping mempunyai sistem latihannya sendiri. Seperti contohnya, voli hanya olahraga bukan hidup mereka sepenuhnya. Jadi di tengah sela-sela istirahat, para atlet boleh berpacaran. Setelah penjelasan panjang lebar kali tinggi dari Lang Ping, anggota dewan akhirnya setuju melakukan perubahan besar-besaran ini. Hari-hari pelatihan pun dimulai. Persahabatan di antara para atlet ini mulai terbentuk. Namun walau sudah melakukan perubahan besar, tim voli Cina masih mengalami kekalahan. Biarpun begitu, Lang Ping tetap membanggakan timnya di depan media. Di saat krisis ini, satu anggota tim meninggalkannya karena memilih jalan berkuliah. Tapi Lang Ping tetap maju dan bersiap untuk Olimpiade Rio. Dalam pemilihan skuad sekalipun, pilihan Lang Ping memang kontroversial. Bahkan ia tidak memasukkan pemain hebat karena menurutnya gerakannya akan terbaca lawan. Keputusan Lang Ping mendapat protes dari anggota dewan. Mereka menyayangkan cara kerja Lang Ping padahal ia didukung mati-matian oleh Zhong He. Di situ Lang Ping baru tahu jika Zhong He sampai mundur dari pemilihan kepala pelatih demi mendukung Lang Ping menjadi pelatih baru tim Cina. Malamnya Lang Ping menemui Zhong He dan menanyakan keputusannya. Zhong He bilang jika ia mundur karena ia tidak bisa berbahasa Inggris yang membuatnya banyak diremehkan. Selain itu, ia merasa hanya Lang Ping lah yang bisa membuat perubahan besar karena ia alumni dari atlet voli tahun 80-an. Latihan keras kembali dilakukan. Lang Ping melihat dirinya di masa muda dalam tubuh anak-anaknya. Di saat persiapan dikerahkan, ia malah mendapat kabar Zhu Ting yang ingin mundur karena desakan ekonomi keluarganya. Zhu Ting memang mau bekerja, tapi orang tuanya menyuruhnya menjadi atlet yang bisa mengubah jalan hidupnya. Tapi kali ini Lang Ping tidak mau melepaskan Zhu Ting dan mendorongnya terus berada di tim nasional. Ia memotivasi Zhu Ting untuk menampilkan performa terbaiknya demi orang tuanya yang sudah susah payah mendukungnya. Ketika pertandingan semakin dekat, para atlet dilanda ketakutan. Di saat itu Zhong He datang dan mengajak mereka melempar bola ke dinding sekeras-kerasnya agar mereka kembali mempunyai harapan. Para atlet mencoba cara ini sambil berteriak, sedangkan Lang Ping diam-diam mengamati mereka semua. Kini hari keberangkatan pun telah tiba. Lang Ping dan Zhong He lagi-lagi berpisah di bandara seperti 30 tahun lalu. Zhong He benar-benar menaruh harapannya pada perubahan besar yang dibawa Lang Ping.
我当时能退出竞选吗？ Dan saat ini para atlet voli Cina harus menghadapi Brazil di kandangnya sendiri, hingga banyak yang merendahkan tim voli putri Cina. Pendapat semacam itu tidaklah penting, karena mereka mempunyai Lang Ping yang memotivasinya melalui cerita pengalaman dan kecintaan besar pada negaranya. 你们应该振作起来，放心的去打，放开了打，豁出去打。 Hari pertandingan di depan mata, para atlet memasuki lapangan disambut meriah. Setelah tos, atlet melakukan servis dan pertandingan pun dimulai. Set pertama telah dimenangkan Brazil. Lang Ping mengubah taktik untuk timnya dan menemukan kelemahan lawan. Permainan berubah imbang sampai pada set penentuan. Mereka kembali tos untuk membakar semangat, lalu masuk lagi ke lapangan. 我们现在是第5局，比赛到了最白热化的阶段，现场的声浪都要把屋顶掀翻了。 Melalui kerjasama, para atlet menampilkan usaha keras mereka di lapangan. Poin pun terus kejar-kejaran di pertandingan ketat ini, sampai akhirnya Cina meraih kemenangan. Suasana haru ada di mana-mana. Bahkan Zhong He tidak bisa menahan rasa harunya saat menyaksikan dari televisi. Hari-hari selanjutnya, Cina berhasil menaklukkan Belanda dan Serbia sampai kembali menjadi pemenang Olimpiade. Di saat penyerahan trofi dan lagu kebangsaan dinyanyikan, Lang Ping menelpon Zhong He agar bisa merasakan kemenangan ini. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.